Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged istiqomah ngaji, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walladzi yubtilu atayamum. Iki masih pembahasan dalam tayamum. Walladzi utawi perkara silai alladzi yubtilu kang batalake apa alladzi atayamum ing tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum iku salah satu asya'a, iku telu pira-pira perkara. Dalam bertayamum sendiri iku ada perkara wajib, ada perkara sunnah, perkara makruh dan batal. Nah, batal iki yang kita bahas. Batal iku ketika dilakukan tayamume rusak. Batal artinya apa? Nek dia salat ya kudune tayamum lagi. Harus tayamum lagi, wong tayamume batal. Nah, ada 3 perkara yang di situ membatalkan tayamum. Rupane telu, marupane perkara. Silai ma'abtola kang batalake apa ma'atai al-wudu'a ing wudu. Perkara yang membatalkan wudu iku mesti membatalkan tayamum. Jadi perkara yang membatalkan wudu iku mesti membatalkan tayamum. Tapi perkara yang membatalkan tayamum belum tentu membatalkan wudu. Jadi contoh perkara yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Contohnya misalkan apa? Keluarnya sesuatu, misalkan berupa air kencing atau kotoran yang di situ keluar dari jalan depan ataupun belakang. Iku membatalkan wudu, ya mesti membatalkan tayamum. Nah, contoh lagi misalkan tidur yang di situ menghilangkan akal, tidak menempatkan tempat duduknya pada bumi, itu membatalkan wudu dan juga membatalkan tayamum. Nah, jadi sama-sama di situ perkara yang membatalkan wudu mesti membatalkan tayamum. Sing kedua waru'yatul ma'i lan weruh banyu. Oleh ru'yah fi ghairi waqti sholat yang dalam saliyane waktu sholat. Ketika seseorang sudah bertayamum kok di situ melihat air, tapi di selain waktu sholat iku batal tayamume. Contoh misalkan jam 1:30 tayamum. Nah, tayamum terus mau melakukan sholat duhur malah melihat air hujan misalkan. Iku seketika iku tayamume batal. Tetapi iki di selain waktu sholat. Adapun di waktu sholat bagaimana? Misalkan kita posisi sholat. Jadi sebelum sholat ini kita tayamum nggak ada air. Nah, ketika 2 rakaat baru 2 rakaat sholat duhur hujane terlihat air hujan iki mau. Ternyata ada air hujan. Iku tidak batal sholate. Jadi ketika kita sholat kok di tengah-tengah sholat kok melihat air, iku tidak membatalkan tayamume. Iku kan permasalahan melihat air di selain waktu sholat iku memang membatalkan tayamum. Tapi misalkan tayamumnya itu tidak karena air. Niku tidak masalah. Jadi yang membatalkan itu ketika tayamum kita karena tidak ada air. Kok ternyata sebelum melakukan sholat kita melihat air, batal tayamumnya. Artinya kita sholat harus menggunakan wudu. Tetapi ketika kita bertayamum misalkan tidak karena air, tapi misalkan karena sakit, iku meskipun melihat air tidak batal tayamume. Bedakan. Yang ketiga waridatulan murtad, keluar dari Islam iku riddah. Jadi aslinya dia sudah Islam, tetapi karena dia berpindah agama misalkan dia sudah Islam terus pindah ke agama Kristen misalkan, iku seketika iku batal wudune. Atau misalkan keluar agama Islam misalkan pindah ke agama Buddha, iku tetap batal seketika tayamume. Artinya ketika dia tayamum iku harus posisinya Islam, tidak boleh riddah murtad keluar dari Islam, nggak boleh. Ini masuk dalam pembahasan Shahibul Jabair. Shahibul Jabair iku orang yang di situ bersucinya ini tidak secara sempurna. Artinya dia memakai zaman dulu memakai perban. Tapi zaman sekarang itu banyak kasusnya. Ada yang memakai Hansaplast mungkin, ada yang memakai infus di rumah sakit. Sholatnya bagaimana? Ada yang memakai di situ perban dan lain-lain, macam-macam kasusnya.
Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira perban iku yamsahu iku ngusap sapa sahib ngusap alaiha ing atase jabair. Ketika seseorang di situ anggota tayamum misalkan iku ada jabaire, ada perban. Jadi misalkan kecelakaan, setelah kecelakaan terus diperban misalkan. Yang di situ memang tidak mampu untuk dicopot. Nah, itu yamsahu alaiha, cukup mengusap alaiha ing atase jabair bil ma'i dengan air, iku disarai bil ma'i. Jadi prosesnya tetap dia ketika sholat iki wudu seperti biasa. Cuman, nah ketika di anggota yang diperban iku misalkan posisi kecelakaan. Nah, posisi kecelakaan tangannya misalkan patah diperban, nggak bisa dicopot misalkan. Bahaya nek dicopot. Nah, ai ilam yumkin hunazuha li khaufi dororin mimma sabaqo. Jadi dengan catatan sahibul jabair iki memang ketika nantinya perbane kok dicopot iki malah berbahaya. Lah iku nggak masalah. Jadi ada catatane ilam yumkin hu naz'uha li khaufi dororin. Dia bisa mengusap ketika wudu ki mau nek memang tidak mampu untuk dicopot. Jabaire perban iki nggak mampu dicopot. Jadi misalkan kecelakaan. Lah, kecelakaan tangannya misalkan patah terus diperban. Dari dokter memang perban iki nggak boleh dicopot sampai dia sembuh. Lah niku tetap nggak masalah. Nah, nantinya ketika dia bersuci iku yamsahu alaiha, tetap dia prosesnya wudu, cuman ketika sampai basuhan pada tangan, jadi wajah terus tangan. Lah, tangan iki nantinya yang ada pada perban iku tidak kok dibasuh, tapi cukup diusap. Cukup diusap. Nah, iku dengan catatan nek memang khawatir nantinya perban iki dicopot malah mengkhawatirkan. Tapi ketika nantinya kok bisa dicopot, ya harus dicopot. Wajib dicopot. Jadi wudhunya seperti biasa, cuman tangan yang diperban, yang perban iki tidak mampu dicopot, dikhawatirkan misalkan. Iku prosesnya tidak kok dibasuh perbane, tapi diusap dengan air. Adapun yang selain perban, iku anggota wudhu tetap kena air dibasuh. Nah, setelah iku baru waya tayamamu. Sing kedua prosesnya lan tayamum sapa wong. Nah, ketika sudah nantinya tangan iki yang tidak terkena perban dibasuh dengan air, yang perban cukup diusap. Cukup diusap dan setelah itu dikeringkan dulu baru ditayamumi. Soalnya ketika nantinya kok anggota iki kok teles, anggota iki kok basah, terkena debu tayamum iku nggak sah. Tayamum iku harus prosesnya kering. Jadi setelah tangan iki mau perban iki mau terkena air diusap, terus lagi setelah itu dikeringkan dulu baru tayamum. Tayamum wajah terus tangan. Nah, setelah itu dilanjutkan wudune mengusap sebagian kepala terus kaki seterusnya. Nah, itu sudah cukup. Nah, prosesnya setelah dia wudu dan tayamum didobel iki mau dobel wayu soli lan salat sapa wong sahib wala iadata lan ora ana jinise baleni iku maujud alaihi ing atase sahib. Jadi setelah dia melakukan bersuci terus prosesnya salat. Nah, ketika dia sudah salat iki ada dua permasalahan. Sing pertama iku dia mengulangi sholat. Sing kedua dia tidak mengulangi sholat. Nah, iki masuknya yang mana? Nah, wala i'ada alaihi, dia tidak wajib mengulangi sholatnya ketika ingkana, dengan catatan ingkana lamun ono pewat uha apa nyelehake jabair ono iku khobare kana ala turin iku ing ngatasi suci. Adapun ketika dia sudah melakukan tayamum iki mau dan wudhu secara double rangkep iki mau, tidak mengulangi sholatnya nek memang peletakan perban iki dalam keadaan suci. Nah, iki masalahnya ketika seseorang mayoritas yang namanya kecelakaan di perban di rumah sakit, mayoritas pemasangan perban iku tidak dalam keadaan wudhu, tidak dalam keadaan suci. Artinya apa? Tetap dia mau prosesnya seperti tadi, cara-caranya cuman sholat niat li hormatil wakti. Jadi sholat ini ada dua,
ada macam-macam. Ada sholat ada seperti yang kita lakukan biasanya, ada sholat lihurmatil waktu. Contohnya ki mau orang yang di situ memakai perban, orang yang di situ misalkan diinfus, atau misalkan kecelakaan terus dirawat di rumah sakit, terus misalkan tangannya ki mau dioperasi misalkan. Nah, di situ ada perbannya atau sesuatu. Lah, yang mana di situ dia wajib mengulangi sholatnya. Karena apa? Peletakan perban tersebut, peletakan infus tersebut itu tidak dalam keadaan suci. Prosesnya dia meletakkan perban. Contoh misalkan seseorang yang kecelakaan di rumah sakit, iku kebanyakan iku sebelum dipasang perbane mayoritas tidak dalam keadaan wudu. Tetap niate sholat lihurmatil wakti, usolli fardhu dhuhri lihurmatil wakti. Lah, sholat lihurmatil wakti iku nantinya ada yang namanya sholat iadah. Nek sholat iadah iki mengulangi sholat. Jadi setelah dia sholat iki mau lihurmatil waktu, wong posisinya iki mau peletakan perban tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan wudhu sebelum dipasang. Nah, terus dia wudhu tayamum double ki mau sudah pemasangan perban. Nah, itu masalahnya di situ tetap sholat tapi lihurmatil waktu. Adapun ketika dia sudah sembuh, sudah normal, perbannya sudah dicopot, iku sholat iadah, mengulangi sholatnya lagi. Jadi mengulangi sholat usolli fardhu dhuhri i'adatan lillahi ta'ala. Jadi mengulangi sholat ketika dia sudah normal, sudah sembuh, ketika dia sudah pemasangan perban iki dicopot. Nah, iku mau. Wayatayamamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin maring saben-saben fardhu siji. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Jadi adapun tayamum satu hanya boleh untuk perkara fardu satu. Jadi tayamum satu untuk sholat fardu satu. Misalkan duhur. Dan kau nek sholat asar tayamum lagi. Sholat maghrib tayamum lagi. Meskipun di situ belum batal. Nah, itu bedanya wudhu dengan tayamum. Nek wudhu satu kali dibuat untuk tayamum, dibuat untuk sholat beberapa kali tidak bermasalah. Tapi dalam bertayam ikut tayamum satu hanya boleh untuk sholat fardu satu. Nah, wa yusolli lan sholat sopong bitayamumin kelawan tayam wahidin kang siji. Ma ing perkara sakang karep sapa wong. Bayane maminan nawafili saking pira-pira sholat sunah. Adapun ketika nantinya dia bertayamum untuk melakukan sholat sunnah, niku terserah. Nah, iku sing membedakan wudhu dengan tayamum. Tayamum iku hanya boleh satu tayamum satu fardu. Adapun sunnah bebas. Misalkan 1000 kali sholat sunnah monggo, 2000 silakan. Lah, tetapi dalam wudhu iku tidak terbatas. Wudhu iku wudhu satu boleh melakukan untuk 2 sholat fardu silakan, 3 sholat fardu silakan. Sunnah bebas. Misalkan sholat duhur asar maghrib dengan satu wudhu belum batal, iku tetap boleh. Tapi nek tayamum enggak, iku yang membedakan. Nah, adapun pembahasan shahibul jabair tadi, pembahasan orang yang memakai perban ataupun orang yang diinfus, iku memang terkadang terjadi di masyarakat. Lah, tetap dia wajib sholat, tetap wajib sholat. Tetapi, nah, adapun dia sudah memenuhi syarat atau belum, lah itu masalah di situ. Ketika memang peletakan perban iki mau dalam keadaan suci mau enggak. Lah, nek enggak pemasangan perban kok belum memenuhi kriteria syarat-syarat itu, maka wajib mengulangi sholatnya. Sholatnya tetap lihurmatil waktu, tapi ketika dia sudah sembuh, sholat lagi yang namanya iadah, mengulangi sholat. Nah, itu penting. Jadi mayoritas yang namanya shahibul jabair, orang yang diinfus diperban di rumah sakit, itu kebanyakan itu tidak memenuhi syarat-syarat ini. Jadi tetap iadah.